فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari materi pengesaan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan judul bab syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Setelah kita terangkan pada pertemuan pertama dari judul bab ini bahwasanya la ilaha illallah na'am betul merupakan pintu surga, nah, atau kunci surga. Namun tidaklah kunci, melainkan memiliki gerigi-gerigi. Yang mana barang siapa yang mendatangkan kunci yang bergerigi tersebut, dia akan bisa membuka pintu surga. Namun ketika dia tidak membawa gerigi-gerigi tersebut, kuncinya tidak akan pernah bisa membuka surga. Dan maksud dan dari gerigi ini, karena datang juga dari para ulama seperti Hasan Al-Basri, dan dimaksud dengan gerigi-gerigi dari kunci yang bisa membuka surga adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Sampai tadi saya akan bawakan kepada kita sekitar 8 yang ini juga boleh nukil dari para ulama sebelum beliau. Yang pertama kita telah baca syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu, mengetahui. Nah, mengilmui tentang maksud dari kata la ilaha illallah. Kemudian yang kedua telah kita ambil juga, namun baru sebagian, satu ayat dan satu hadis. Syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Artinya seorang yang tidak ikhlas, kalimat la ilaha illallahnya dia tidak bermanfaat. Kita akan lanjut hadis yang kedua dari bab syurutul la ilaha illallah. Syarat yang kedua al-ikhlas. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari rahimahullah taala, as-sadisata 'ashara ba'da al-mi'ah, yang ke-116. Yang ke-116. 116 jumlah hadisnya dari awal. Dan dalam judul bab ini atau maksud kami dalam buku ini terdapat lebih daripada 700 hadis, hampir 800-an. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Katsir bin Ufair, kunyanya Abu Utsman Al-Misri dari Mesir. Dalam takrib milik Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, saduq, alim, orang alim, dan dia saduq. Qala haddatsani Al-Laits bin Sa'd. Nah, demikian Laits bin Sa'd punyanya Abu Al-Harith juga Misri. Jadi Sa'id bin Ufair Al-Misri, Al-Laits bin Sa'd terusnya. Nah, Laits bin Sa'd juga Misri. Qala haddatsana Ukail bin Khalid.
Al-Aili. Aili dari Palestina, suami dari Syam. Kunyanya Abu Khalid. Uqail bin Khalid Abu Khalid. An Ibn Shihab Az-Zuhri. Nah, Muhammad bin Muslim. Terkadang disebutkan dalam sanad Ibn Shihab, terkadang juga Az-Zuhri. Wailah namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Shihab. Kunyanya Abu Bakar. Imam. Qala akhbarani Mahmud bin Rabi' Al-Ansari. Nah, sahabat Al-Ansari Al-Khazraji. Mahmud bin Rabi' Al-Ansari. Kunyanya Abu Nu'aim radhiyallahu anhu. Kemudian di hadisnya Mahmud riwayat Imam Bukhari. Anna Itban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida Badran min al-Ansar. Bahwasanya Itban bin Malik, namanya Itban bin Malik, dan dia adalah termasuk salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus juga orang yang pernah menyaksikan perang Badar dari kalangan kaum Ansar. Jadi dia Badri. Al-Badri. Sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar dijuluki dengan Badri, Badriyun. Ahlu Badar. Dan mereka memiliki posisi yang tinggi di kalangan para sahabat. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bin Malik datang. Faqala, kata dia, ya Rasulullah, qad anfartu basari wa ana usalli liqaumi. Fa idza kanat al-amtaru sa'ala al-wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an ati masjidahum fa usalli bihim. Nah, kata Ibn Malik sambil mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mengingkari pandanganku. Ini maksud ungkapan bahwasanya aku buta, tunanetra, tak bisa melihat. Sedangkan aku adalah orang yang mensolati imam jamaah, aku sebagai imam jamaah terhadap kaumku. Namun apabila datang musim hujan, mengalir banjir di lembah yang menghalangi antara aku dengan mereka, aku tidak bisa mendatangi masjid. Nah, kalau terjadi banjir, akan bisa melewati lembah yang lewat banjir padanya. Artinya ini ujur syar'i yang membuat aku bisa sholat dengan mereka. Wa waditu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti. Dan aku berharap, wahai Rasulullah, engkau bisa mendatangiku, kemudian engkau sholat di rumahku, fa'attakhidhahu musalla. Aku bisa menjadikan itu sebagai tempat sholat rutinku, sebagai musalla di rumahku. Jadi ini permintaan yang diinginkan oleh Itban bin Malik, yang dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'af'alu insyaallah. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, kepada Itban bin Malik, aku akan lakukan insyaallah. Nah, beliau janjikan untuk memenuhi permintaan Itban bin Malik. Qala Itban, berkata Itban, qala di sini adalah kembali kepada Mahmud bin Rabi' Al-Ansari, karena dia sahibu hadzal hadis, pemilik hadis ini. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr hina irtafa'a an-nahar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat ditemani dengan Abu Bakar ketika matahari mulai meninggi. Berangkat dari kota Madinah menuju ke, nah karena ini di ujung kota Madinah, Itban bin Malik. Fasta'dzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzintu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin, aku pun memberikan izin kepada beliau untuk masuk ke dalam rumah. Falam yajlis hatta dakhala al-bait. Beliau tidak duduk sampai beliau masuk ke dalam rumah.
Tsumma qala, seraya berkata, ayatuhibbu an usalli min baitik. Di sebelah mana yang engkau hendaki, inginkan, sukai aku salat di dalam rumahmu? Jadi yang paling pertama beliau lakukan adalah salat. Sesuai dengan permintaan dari Itban bin Malik. Nah, sesuai dengan permintaan Itban bin Malik. Itban bin Malik meminta Nabi SAW untuk datang ke rumahnya dengan tujuan agar supaya tempat tersebut dia bisa jadikan sebagai tempat sholat. Terkhususnya ketika terjadi hujan. Kemudian, akibat dari hujan tersebut terjadi banjir dan itulah yang menghalangi dia untuk hadir ke masjid kaumnya. Qala kata Itban, fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Aku isyaratkan kepada beliau di salah satu ujung dari rumah, salah satu sudut rumah. Di sebelah situ. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar, faqumna, fasaffana, fasalla rak'atayn thumma sallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri lalu bertakbir, kami pun bangkit berdiri. Kemudian beliau membuat merapikan shaf kami. Kemudian beliau salat 2 rakaat lalu memberikan salam. Salat artinya namanya salat mutlak, tidak terkait dengan waktu-waktu salat tertentu. Salat mutlak dan boleh dilakukan. Qala, masih kata Itban, wa habasnahu ala kharizatin sana'naha lahu. Kami menahan beliau untuk tetap tinggal di rumah dengan hidangan makanan namanya khazir yang kami buat untuk beliau. Khazir. Walau seperti apa karena perlu untuk dilihat lagi ke syarah hadis ini berkaitan dengan namanya khazirah. Disebutkan campuran antara minyak lemak dan tepung. Wallahu a'lam seperti apa modelnya. Al-muhim itulah yang dihidangkan oleh Itban bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata dia lagi berikutnya kata Itban, "Fasaba fil baiti rijalan min ahli ad-dari dzawu 'adadin fajtama'u faqala qailun minhum aina Malik bin Dukhshum." Boleh bilang Dukhshum, ini bilangnya Dukhaishin. Atau Ibnu Dukhaishin. Kemudian beberapa orang dari dalam rumah jumlahnya beberapa orang datang serentak, mereka pun berkumpul. Salah seorang di antara mereka mengatakan, di mana Malik bin Dukhshum atau bin Dukhaishin? Atau Ibnu Dukhaishin, namanya Malik. Faqala ba'dhum, sebagian mereka memberikan jawaban, "Zaka munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah." Sebagian mereka memberikan jawaban bahwasanya dia adalah munafik, dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah SAW memberikan jawaban, "La taqul dzalika, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah." Jadi Nabi SAW di sini membela pribadi Malik bin Dukhaishin, Malik bin Dukhshum, sebagai riwayat. Bahwasanya jangan kalian katakan itu, jangan kalian menuduh dia munafik. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia menginginkan dengan la ilaha illallah tersebut wajah Allah. Dan inilah intisar dari hadis berkaitan dengan judul bab tentang syarat yang kedua dari la ilaha illallah adalah ikhlas. Jadi orang tersebut telah mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas. Jadi ini rekomendasi, pujian, madah, at-ta'dil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Dukhaishin.
Maksudnya dia mengucapkan la ilaha illallah sekaligus ikhlas. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Orang yang mengatakan itu bahwasanya dia adalah munafik yang cinta dan tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, lalu mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Jadi mereka mendapatkan ilmu ini kepada Allah atau kepada Rasulullah yang mendapatkan ilmu dari Allah. Kemudian mereka memberikan alasan kenapa dituduh demikian. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Karena sesungguhnya setelah mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, mereka berikan alasan bahwasanya karena tidaklah kami melihat arah dia serta nasihat dia, teman dia kepada munafik, kepada orang-orang munafik. Jadi dia bergaul dengan orang munafik. Dengan sebab itulah dia dituduh. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah mengharap dengan kalimat la ilaha illallah tersebut wajah Allah, artinya ikhlas. Nah, ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Makna dari kalimat mengharap wajah Allah, yang diinginkan hanya Allah. Yang diinginkan adalah wajah Allah, bukan mencari tujuan dan maksud yang lainnya. Nah, dan dengan lafaz ini merupakan keterkaitan dengan judul bahwasanya la ilaha illallah seseorang akan bermanfaat setelah dia mengucapkannya dengan ikhlas. Yang dia harapkan adalah wajah Allah. Artinya ketika dia mengucapkan tidak ikhlas, tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah dia tersebut karena dia tidak mendatangkan, tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat. Dan berkaitan dengan ikhlas adalah ini perkara ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara amalan hati. Gaib, hanya Allah yang tahu tentang dia ikhlas atau tidak. Nah, adapun tentang ketika telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khalas kita serahkan itu kepada Allah. Ikhlas atau tidaknya, nah kita tidak dituntut untuk mengetahuinya karena itu hanya Allah yang mengetahui. Lanjutan hadisnya qala Ibnu Syihab. Siapa tadi namanya Ibnu Syihab? Nah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Kata Ibnu Syihab, "Tsumma sa'altul Husain bin Muhammad al-Ansari wa huwa ahadu bani Salim wa huwa min saratihim an hadits Mahmud bin Rabi' al-Ansari fa saddaqahu bidzalik." Kata Ibnu Syihab, kemudian aku bertanya kepada Husain bin Muhammad al-Ansari yang mana dia adalah salah satu dari keturunan Bani Salim, bagian daripada orang-orang dekatnya mereka. Aku bertanya tentang hadis Mahmud bin Rabi' al-Ansari dan dia pun membenarkan kisah tersebut. Jadi Muhammad, atau Mahmud maksudnya, Mahmud bin Rabi' al-Ansari menceritakan hadis kepada Ibnu Syihab. Namun Ibnu Syihab tabayyun. Ibnu Syihab cross check lebih dekat kepada orang yang bisa mendatangkan akurasi akan informasi tersebut dan dia adalah Husain bin Muhammad al-Ansari dan dibenarkan. Dan tidak mengapa. Min bab qala bala liyatma'inna qalbi. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Apalagi ini berkaitan dengan kehormatan seseorang. Kehormatan seorang muslim yang hukum asalnya adalah kita kenal seorang muslim punya barakallahu fikum jami'an, punya harga diri yang tidak boleh itu dicela. Dalam hadis ini, sebagian Ansor, dan di sini katakan bahwasanya beberapa orang dari kalangan Ansor, jumlahnya beberapa, mereka datang tiba-tiba menanyakan, ada orang yang menjawab tentang Malik bin Dushum adalah munafik. Artinya mereka menuding dia adalah bagian daripada orang munafik dengan alasan bahwasanya dia bergaul dengan orang munafik dan sebagainya. Namun Nabi SAW membela. Oleh karena itu, ketika Ibnu Syihab mendengar berita tentang kehormatan seorang, dia cross check, dia tabayyun, dia mencari tahu apakah memang betul demikian, dan dibenarkan oleh
Muhammad atau Al-Husain bin Muhammad Al-Ansari, bahwasanya hadis ini betul adanya. Seperti itu ceritanya yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Terakhir katakan penulis Syekh Abu Amr Al-Hajuri, warahu Muslim fi kitab al-masajid wa mawadi' as-salat. Wa fi kitab al-masajid. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari sahabat Mahmud bin Rabi' Al-Ansari dalam 2 bab sekaligus. Dalam Al-Masajid wa Mawadi' as-Salat dan Kitabul Masajid. Jadi ada 2 bab terpisah, Mawadi' as-Salat dan Al-Masajid. Artinya hadis ini adalah muttafaqun alaih. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab gamblang dan jelas sekali bahwasanya la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali mendatangkan syarat yang kedua dari syarat-syarat la ilaha illallah, ikhlas. Dan itu diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah atana sebelumnya. Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan berharap dengan kalimat tersebut wajah Allah, ikhlas. Dan orang yang tidak ikhlas bila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia akan menggugurkan la ilaha illallah dengan ketidakikhlasannya dia. Mengucapkan la ilaha illallah hanya sebagai tameng untuk tidak atau agar tetap digolongkan dari kalangan kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah padahal la ilaha illallah sekedar diucapkan namun tidak masuk ke dalam hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membela kepentingan Malik bin Duhaishin atau Malik bin Duhshum, bahwasanya dia bukan orang munafik, karena kalau orang munafik dia mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ikhlas. Artinya tidak masuk la ilaha illallah tersebut ke dalam hati mereka, hanya sekadar diucapkan di lisan. Sedangkan Malik bin Duhaishin berbeda. Dan di sini juga terdapat barakallahu fikum jami'an jarh wa ta'dil. Artinya ketika seorang saudara dituding dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, dituding dengan sesuatu yang dia tidak perbuat, ketika kita mampu untuk membelanya, kita bela sebagaimana Nabi SAW, dan beliau punya informasi akan hal tersebut. Apalagi berkaitan dengan hati, artinya beliau mendapat ini dari wahyu. Masa Malik bin Duhaishin tidak demikian. Membela kepentingan saudara kita pada batasan-batasan yang kita memiliki ilmunya. Apalagi pada kehormatan seorang muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa atau menerangkan itu bagian daripada perkara-perkara yang tahan lisan kita untuk mencelanya, haram. Dalam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa a'radakum haram ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Karena sesungguhnya darah kalian haram, yakni untuk ditumpas. Harta kalian haram, yakni untuk dirampas. Kehormatan kalian haram, yakni untuk dicela sesama kalian. Harta kaum muslimin tidak boleh untuk dirampas, darah kaum muslimin tidak boleh untuk ditumpas, kehormatan kaum muslimin tidak boleh untuk dicela. Hukumnya haram. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Seorang muslim tidak mengumbar lisannya untuk mencela saudaranya muslim yang lain. Kita baca hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, as-sabi'ata asyara ba'da al-mi'ah, yang ke-117. Ke-117. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Sawra Abu Isa, namanya juga Muhammad. Jadi ashab kutub sittah ditambah dengan satu lagi Imam Ahmad, kutub sittah, tambah dengan Ahmad berarti 7. Semuanya memiliki nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Tirmidzi namanya Muhammad bin Isa bin Saurah, atau kecuali 2 nama.
Imam An-Nasa'i, Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah namanya juga Muhammad bin Majah. Semuanya Muhammad. Ada juga Ahmad, itu juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kecuali dua, yakni pemilik Sahih Muslim namanya Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Namanya Sulaiman bin As'as, punyanya Abu Daud. Berkata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sawrah, punyanya Abu Isa, dalam sunannya, Sunan Tirmidzi. Qala haddatsana Al-Husain. Qala haddatsana Husain bin Ali. Husain bin Ali bin Yazid As-Sada'i Al-Baghdadi. Nah, Husain bin Ali bin Yazid As-Sada'i Al-Baghdadi. Bin Yazid As-Sada'i. Dari Baghdad. Sebab tertera di situ. Dan dia soduk. Makanya perantara dia ada vonis di bagian akhir hadis ini hasanul hadis atau haditsun hasan. Qala hadatsana Al-Walid bin Qasim bin Al-Walid Al-Hamdani. Al-Hamdani. Hamdan kabilah dari Yaman. Dan Ibnu Hajar dalam takrifnya mengatakan dia juga saduq rubbama yukhti. Saduq rutbah duna thiqah, terkadang juga dia keliru. An Yazid bin Kaisan. Nah, Yazid bin Kaisan al-Yashkuri, penyanyi Abu Ismail. An Abi Hazim, namanya Salman al-Ashja'i. Abu Hazim namanya Salman al-Ashja'i, masyhur dengan kunyah, dari Kufah. Dari Ibnu Hajar menfonis dia thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala abdun la ilaha illallah qattu mukhlisun illa futihat lahu abwabus samai hatta tufdiya ilal arsh majtanabal kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas, mukhlisun hal, dalam keadaan dia ikhlas. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah pun dalam keadaan dia ikhlas, melainkan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu langit sampai dia hingga dia sampai ke arsy. La ilaha illallah ikhlas. Ini dia syarat yang kedua dalam syarat terpenuhinya la ilaha illallah, dan dia ikhlas. Melainkan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu langit sehingga dia sampai ke arsy selama dia menjauhi dosa besar, majtanabal kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Ini juga sebagai landasan hukum bahwasanya la ilaha illallah akan bermanfaat. Di antara kemanfaatannya adalah akan terbuka bagi dia pintu-pintu langit. Dia langit, masuk dari pintu, dia ke langit, masuk dari pintu-pintu tersebut hingga dia sampai ke arsy apabila dia ikhlas, mukhlisan. Nah, artinya tanpa keikhlasan, keutamaan ini dia tidak akan mencapainya. Intinya ikhlas. Dan ikhlas yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diterangkan oleh hadis-hadis yang sebelumnya, ya betaki bidzalika wajh Allah. Maksud dari ikhlas adalah mencari wajah Allah. Mengharap wajah Allah, artinya yang dia inginkan adalah surga. Karena maksud dengan wajah Allah di sini adalah masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah. An-nadhar ila wajhillah. Yang dia inginkan adalah itu. Bukan agar mendapatkan tempat di hati seseorang, bukan la ilaha illallah hanya untuk melindungi nyawa, harta dan kehormatan dia. Nah, itu juga termasuk bagian dari konsekuensinya, namun ada yang lebih tinggi daripada itu tentang maksud dari kata ikhlas, yakni mengharap wajah Allah, yang diinginkan adalah Allah Ta'ala.
bukan juga hanya untuk mencari imbalan duniawiyah dari la ilaha illallahnya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yang maksud adalah Imam Tirmidzi sendiri, Muhammad bin Isa bin Sawrah, kunyanya Abu Isa. Hada haditsun hasanun gharibun min hadzal wajh. Ini istilah digunakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Ini adalah hadis yang hasan gharib dari sisi ini. Gharib maksudnya adalah terkadang hanya datang dari satu atau dua riwayat saja, atau satu dari dua perawi saja, atau satu dari dua jalan saja. Namun terakhir hadza hadisun hasan. Ini ponis dari Syekh, ini sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Karim Al-Hajur dengan beberapa perawi yang tadi telah kita sebutkan penukilan dari Imam Ibnu Hajar memponis beberapa imam bahwa mereka adalah saduq, seperti Husain bin Ali bin Yazid As-Suddai Al-Baghdadi. Nah, demikian juga Al-Walid bin Qasim bin Walid Al-Hamdani saduq rubbama yukhti. Oleh karena itu tidak sampai derajat hadisnya sahih, hasan. Hasan. Semua perawi disebutkan sahih, namun salah satunya hasan. Maksudnya salah satunya saduq. Hadisnya saduq 6 hasan. Semua perawinya 6 thiqah, namun ada 2 orang saduq juga masuk dalam kategori hasan. Jadi 1 atau 2 masuk dalam kategori hasan. Kita lanjutkan lagi hadis yang ketiga yang kita akan baca pada pertemuan kita malam hari ini. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, As-saminata asyar ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-118. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah. Berkata Imam An-Nasa'i, Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, kunyanya Abu Abdurrahman. Jadi ingat kita punya kaidah bahwasanya ashabu kutub sittah ada 6 tambah lagi dengan Imam Ahmad. Semuanya namanya Ahmad, semuanya nama Nabi. Entah itu Muhammad atau Ahmad kecuali siapa? Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Nah, namanya Sulaiman bin As'ad. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, qala akhbarana Isa bin Hilal. Qala akhbarana Isa bin Hilal Al-Himsi. Hims dari negeri Syam atau di Suriah, bahasa kita sekarang Aleppo. Hims. Dan dia thiqah atau saduq. Nah, saduq. Ibnu Hajar mengatakan dia saduq. Qala hadatsana Muhammad bin Himyar. Muhammad bin Himyar bin Anis, kunyanya Abu Abdul Humaid Al-Himsi juga. Qala hadatsana Muawiyah bin Sallam. Muawiyah bin Sallam bin Abi Sallam, kunyanya juga Abu Sallam. Muawiyah bin Sallam bin Abi Sallam, dia juga punyanya Abu Sallam. Al-Habashi, dari negeri Habasyah. An Ikrimah bin Ammar. Nah, Ikrimah bin Ammar punyanya Abu Ammar Al-Basri. An Shaddad bin Abi Ammar. Shaddad bin Abdullah Al-Qurashi. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sahabat namanya Abu Umamah, namanya Abu Muhammad, namanya adalah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Abu Umamah masyhur Al-Bahili. Qala kata dia, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sudai bin Ajlan, Abu Umamah. Faqala kata dia, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata, apa anggapan engkau wahai Rasulullah? Ada seseorang yang dia berperang, namun yang dia harapkan adalah pahala sekaligus pujian. Dia cari pahala, namun dia cari pujian juga. Agar supaya dipuji, dia pemberani. Agar supaya dipuji, dia jago perang. Agar supaya dipuji bahwasanya dia adalah kesatria dan semisalnya. Disebutkan dia juga mencari pahala, namun di tengah-tengah itu dia juga mengharap pujian. Apa bagi dia?
Artinya apa ganjaran bagi orang tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mendapatkan apa-apa. Mengharap pahala namun dibumbuhin dengan mengharap pujian termasuk sesuatu yang mencoreng la ilaha illallah. Artinya apa? Dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. La ilaha illallah dan juga amalan-amalan yang lainnya. La ilaha illallah bagian daripada suatu amalan di dalam agama Islam. Nah, kita katakan itu adalah pondasi amalan. Tanpa itu tidak mendapatkan apa-apa. Termasuk juga adalah berjihad amalan. Yang dituntut juga di dalamnya adalah ikhlas, tanpa perlu minta pujian, tanpa perlu mengharap pujian. Fa'adaha thalatha marratin yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Orang itu mengulang lagi sebanyak 3 kali di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr. Wahai Rasulullah, apa anggapan engkau ada seorang yang dia berperang, yang dia cari adalah pahala, namun dia cari juga pujian, sanjungan. Setiap kali mengulanginya, dan itu diulang sebanyak 3 kali, beliau katakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menerima dari satu amalan kecuali yang terdapat kecuali yang dia ikhlas padanya. Isim fa'il, pelakunya ikhlas. Serta diharapkan dengan amalan tersebut wajahnya, yakni wajah Allah. Nah, dan ini termasuk alasan yang paling kuat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap amalan, termasuk di antara amalan adalah pengucapan kalimat la ilaha illallah, dituntut dalamnya adalah ikhlas, mengharap wajah Allah. Tanpa ini amalan tidak diterima. Termasuk la ilaha illallah ketika tidak ikhlas berarti tidak diterima. Termasuk la ilaha illallah ketika tidak diharapkan wajah Allah juga tidak diterima. Wallahu musta'an. Terangkan kata beliau, kata sang penulis, hada haditsun hasan. Jadi beliau memponis hadis ini. Dikatakan di dalamnya adalah Isa bin Hilal al-Himsi, saduq. Wa Isa bin Hanan, boleh dikatakan di sini. Wa Isa bin Hilal al-Himsi huwa Isa bin Abi Isa as-Salihi al-ma'ruf bi ibn al-Barrad. Addahu bin al-Qattani fi man la yu'raf haluhu. Nah, Isa bin Hilal al-Himsi adalah Isa bin Abi Isa as-Salih, dan dia masyhur atau ma'ruf dikenal dengan Ibn al-Barrad. Imam Ibn al-Qattan memasukkan dia di kalangan orang-orang yang tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui keadaannya. Namun sebelum mereka mengatakan saduq. Artinya ada yang mengatakan majhul hal. Majhul hal artinya adalah ada orangnya, ada sosoknya, namun keadaan dia tidak diketahui. Apakah terpercaya atau memiliki ilmu dalam penyampaian ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagai mereka juga menghukumi dia adalah seperti ini. Waqala Nasai la ba'sa bihi. Nasai mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja diterima ilmu hadisnya. Kama fi tahdhibit tahdhib. Kesimpulan akhir dari Imam Ibnu Hajar dalam takrib mengatakan bahwasanya dia adalah saduq. Saduq artinya terpercaya dan boleh diterima hadisnya. Nah, makanya sang penulis jadikan ini di antara hadis hasan. Wa Shaddad bin Ammar wa Shaddad bin Abdullah al-Qurashi thiqatun yursil. Nah, Shaddad bin Abi Ammar atau Shaddad Abu Ammar yang disebut dalam hadis juga. Dia adalah orang terpercaya namun terkadang menjadikan hadisnya mursal, artinya dia memotong salah satu perawi di atasnya langsung kepada orang yang satu tingkatan di atasnya. Lakin qala fi tuhfatit tahsir qad sami'a Anasan wa Aba Umama wa ghairuhuma intaha. Akan tetapi pemilik tuhfatul tahsir dalam menghukumi bahwasanya dia juga mendengar dari Anas, dia juga mendengar dari Abu Umamah dan selain pada keduanya. Artinya dia thiqah dan terpercaya, oleh karena itu ada keterangan riwayat dia dari Abu Umamah, dia mendengar. Jadi dia tidak mengirsalkan, dia tidak memotong salah satu perawi antara dia dengan Abu Umamah. Meskipun dengan lafaz mu'an'an di sini,
Para ulama atau sebagian ulama menetapkan bahwasanya dia telah mendengar. Kesimpulan dari hadis ini barakallahu fikum jami'an berkaitan dengan apa yang telah kita baca pada judul bab, bahwasanya la ilaha illallah memiliki syarat, dan antara syarat la ilaha illallah adalah ikhlas. Tanpa ikhlas tersebut Allah tidak akan menerima. Dan beliau Nabi SAW menerangkan kepada kita, amalan apapun itu, termasuk amalan adalah la ilaha illallah, ketika tidak terdapat di dalamnya ikhlas dan mengharap wajah Allah, amalan tersebut tidak akan diterima. Masih tersisa satu hadis terakhir dalam judul bab ini, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan, dan judul-judul bab yang lainnya pula berkaitan dengan syarat-syarat la ilaha illallah kita akan baca pada lain kesempatan pula. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.